yang menghidupkan kita, menghidupkan pemikiran kita Allah, yang memberi petunjuk dalam kehidupan kita Allah, yang memberi petunjuk ide cemerlang Allah. Namun ingat, yang juga mematikan Allah, yang juga menyempitkan rezeki Allah, yang juga membuat diri kita lemah juga Allah. Hati-hati. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Mumpung kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, masih diberi iman di dalam dada kita, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Jadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mengenal kepada Allah. Walladzi, dan yang atamau, yang berharap aku, ayyaghfirli, agar memaghfirah, memaafkan aku, khoti'ati, terhadap kesalahan-kesalahanku, yaumaddin, di hari pembalasan. Jadi yang diharapkan oleh orang yang beriman adalah maghfirahnya Allah, karena kita tidak lepas dari kesalahan, kita tidak lepas dari dosa-dosa. Namanya manusia, tempatnya hilaf dan lupa. Makanya hati-hati. Tatkala kita diberi nikmat oleh Allah berupa kesehatan, pergunakan kesehatan itu untuk mengabdi kepada Allah, untuk kenal kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Allah. Tatkala kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk melangkahkan kakinya ke masjid-masjidnya Allah, kita harus berjuang, berkorban dalam keadaan apapun harus kita lakukan. Karena itu bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila midal balagh alhamdul minnatu wa syarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahan qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi Faya Rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi Qabri wa sati wa salli wa sallim kul la yawmi wa laylatin ala namdihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabihi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi dhallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Asy-Syu'ara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Shadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل يسمعونكم إن تدعون أو يضعونكم أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا لك قالوا بل وجدنا آباءنا لك
يفعلون Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنكم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Watlu, bacakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, bacakan kepada umatmu, alaihim, atas mereka, kepada mereka, naba'a, kisah, peristiwa Ibrahim yang dialami oleh kanjeng Nabi Ibrahim. Jadi kanjeng Nabi Muhammad oleh Allah suruh membacakan, diperintah oleh Allah suruh membaca kepada kaumnya, kepada umatnya. Watlu alaihim, dan bacakan wahai kanjeng Nabi Muhammad kepada mereka, naba'a Ibrahim, kisah atau peristiwa yang dialami oleh kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Ibrahim? Idqala, ketika kanjeng Nabi Ibrahim berkata li abihi, kepada abinya, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya. Apa yang dikatakan oleh kanjeng Nabi Ibrahim? Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Inilah yang dinamakan tauhid. Dan kanjeng Nabi Ibrahim diberi gelar bapak tauhid. Jadi tatkala kanjeng Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pamannya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah, apa yang kalian ikuti. Qalu na'budu asnaman, mereka berkata, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik berkata, menyembah kami asnaman, kepada berhala-berhala. Wa nadhallu laha, dan maka kami setia kepada berhala-berhala akifin, dan kami tekun mengibadahinya. Jadi tatkala ditanya oleh kanjeng Nabi Ibrahim kepada bapaknya alias pamannya yang bernama Ashar, pembuat berhala, pembuat patung, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah, apa yang kalian abdi. Qalu, mereka berkata, na'budu asnaman, mereka mengabdi, mereka menyembah kepada berhala-berhala, wa nadhallu laha, dan setia
dan setia kepada berhala-berhala itu akifin, dengan tekun mengibadahinya. Kemudian ditanya lagi oleh kanjeng Nabi Ibrahim, qala dawuh kanjeng Nabi Ibrahim, hal yasma'unakum idh tad'un, apakah mereka mendengarkan kalian idh tad'un, ketika kalian berdoa bermohon kepadanya, atau yanfa'unakum, atau mereka itu berhala-berhala itu memberi manfaat kepada kalian, yadurruna, atau sebaliknya memberi mudarat, memberi bahaya kepada kalian. Qalu, menjawab orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, bal, tidak, wajadna, menemukan kami, aba'ana, kakek moyang kami, orang tua kami, kakek-kakek kami, mbah buyut kami, kadzalika yaf'alun, seperti itu yang mereka lakukan. Jadi tatkala orang kafir, orang musyrik ini ditanya oleh kanjeng Nabi Ibrahim, apakah berhala-berhala itu bisa mendengar tatkala mereka berdoa? Ditanya oleh kanjeng Nabi Ibrahim, apakah berhala-berhala itu bermanfaat, bisa membantu mereka, bisa memberi makan mereka, bisa memberi minum mereka, bisa mensukseskan mereka, atau sebaliknya, apakah berhala-berhala ini kalau kalian tidak menyembahnya memberi mudarat, mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya bagi kalian? Mereka tidak bisa menjawabnya. Namun mereka hanya menjawab qalu, mereka menjawab bal wajadna, tidak demikian. Wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun, menemukan kami, mendapati kami, kakek moyang kami, bapak-bapak kami, ibu kami, kakek nenek kami, mbah buyut kami, kadzalika yaf'alun, seperti itu yaf'alun yang mereka lakukan. Mereka hanya ikut-ikutan, juga sama seperti kita. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan. Karena bapak kita muslim, karena ibu kita muslim, karena kakek kita muslim, nenek kita muslim, kemudian kita ikut-ikutan muslim tanpa belajar mendalami tentang ilmu tauhid. Qala dawuh kanjeng Nabi Ibrahim, afara'aitum ma kuntum ta'budun, apakah melihat kalian, apakah memperhatikan kalian ma kuntum, apa-apa yang menjadikan kalian ta'budun, apa yang kalian sembah itu, antum, kalian, wa aba'ukum, dan kakek nenek moyang kalian, aqdamun, yang terdahulu, yang sudah dilakukan turun-temurun sejak dahulu kala. Apakah berhala yang kalian sembah itu, yang kalian ibadahi itu, kakek nenek moyang kalian yang terdahulu juga sama melakukannya? Ditegaskan oleh kanjeng Nabi Ibrahim, fa innahum, maka sesungguhnya mereka berhala-berhala itu aduwuli, adalah musuh-musuhku, illa rabbal alamin, kecuali Allah rabbul alamin. Yang lain adalah musuh, yang lain adalah wasilah untuk menjadikan orang-orang menjadi musyrik, terjerumus kepada kekafiran, terjerumus kepada kemusyrikan. Makanya hati-hati, jangan sampai kita
menjadikan berhala-berhala di dalam kehidupan kita selain Allah. Jadikan semua itu musuh dalam kehidupan kita. Musuh harus diperangi. Musuh yang sangat besar, musuh yang sangat berbahaya adalah musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu diri kita sendiri. Itulah yang harus kita berjuang, berkorban untuk memeranginya. Jangan sampai kita menjadikan keinginan kita, hawa nafsu kita berhala dalam kehidupan kita. Hati-hati, jangan sampai kita terjerembab, terjerumus kepada kemusyrikan, mempertuhankan selain Allah. Na'udzubillah. Siapa Rabbul Alamin itu? Siapa Allah Rabbul Alamin itu? Alladzi, dialah Allah yang khalaqani, yang menciptakan aku, fahuwa yahdin, maka ia memberi petunjuk kepadaku. Jadi Rabbul Alamin yang mengatur seluruh semesta alam itu adalah yang menciptakan aku, kata Kanjeng Nabi Ibrahim. Fahuwa yahdin, dan dia juga memberi petunjuk kepadaku. Itulah Rabbul Alamin. Walladzi, dan yang juga huwa yut'imuni, ia yang memberi makan kepadaku, wa yasqin, dan memberi minum kepadaku. Wa idza maridtu, maka tatkala aku sakit, fa huwa yasqin, maka ia yang menyembuhkan aku. Walladzi, dan juga ia yang yumituni, yang mematikan aku, tsumma yuhyin, kemudian menghidupkan aku. Dialah Allah Rabbul Alamin. Jadi Allah itu yang mematikan dan yang menghidupkan, yang membolak-balikkan hati. Allah Rabbul Alamin yang menghidupkan kita, menghidupkan pemikiran kita. Allah yang memberi petunjuk dalam kehidupan kita. Allah yang memberi petunjuk ide cemerlang. Allah. Namun ingat, yang juga mematikan Allah, yang juga menyempitkan rezeki Allah, yang juga membuat diri kita lemah juga Allah. Hati-hati. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Mumpung kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, masih diberi iman di dalam dada kita, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Jadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mengenal kepada Allah. Walladzi, dan yang atamau, yang berharap aku, ayyaghfirli, agar memaghfirah, memaafkan aku, khoti'ati, terhadap kesalahan-kesalahanku, yaumaddin, di hari pembalasan. Jadi yang diharapkan oleh orang yang beriman adalah maghfirahnya Allah, karena kita tidak lepas dari kesalahan, kita tidak lepas dari dosa-dosa. Namanya manusia, tempatnya hilaf dan lupa. Makanya hati-hati. Tatkala kita diberi nikmat oleh Allah berupa kesehatan, pergunakan kesehatan itu untuk mengabdi kepada Allah, untuk kenal kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Allah. Tatkala kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk melangkahkan kakinya ke masjid-masjidnya Allah, kita harus berjuang, berkorban dalam keadaan apapun harus kita lakukan. Karena itu bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ini makhluk yang dhaif,
Yang namanya anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Gimana dalilnya? Dalilnya gimana? Kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya hamba yang melakukan kesalahan cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Jangan masih nunggu ini, nunggu itu, nunggu aku sukses dulu baru aku sholat, nunggu aku berjaya dulu baru aku nanti berinfak sedekah. Masih nunggu sampai keduluan mati, sampai keduluan ajalnya. Kalau sudah nafas terakhir sampai di kerongkongan, kita bertaubat kepada Allah, sudah tidak diterima lagi. Makanya hati-hati, jangan sampai kita didahului oleh ajal kita, jangan sampai kita didahului oleh kematian kita. Tetap berjuang, tetap berkorban untuk melangkahkan kakinya ke masjid-masjidnya Allah. Tetap berjuang, tetap berkorban untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena Allah yang mengatur semuanya. Allah Maha Pengatur di alam semesta ini. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi petunjuk kepada kita, Allah yang memberi makan kita, Allah yang memberi minum kita, Allah yang menyembuhkan tatkala kita sakit, Allah yang mematikan kita, dan Allah yang menghidupkan kita. Dan maghfirahnya Allah yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.